Halo, selamat pagi Sobat Kentongan, hadir kembali. Kami Kim Kentongan akan berbagi informasi unik menarik lainnya. Oke, hari ini saya akan berbagi ini salah satu hobi di mana lagi rame, yaitu bagaimana merawat ikan koi. Nah, kebetulan di Blitar itu rame sekali. Memiliki kolam ikan di rumah tentu sangat menyenangkan, apalagi jika ikannya adalah ikan koi. Kamu tahu kan ikan koi itu seperti apa? Nah, ikan koi itu merupakan ikan hias dari Jepang yang sangat populer di kalangan pecinta ikan dan harganya relatif stabil daripada ikan-ikan yang lain. Kemudian ikan satu ini memiliki estetika keindahan yang tiada duanya. Jadi warna-warninya itu macam-macam. Terlebih lagi banyak motif, kemudian corak, dan yang bisa dipelajari itu banyak sekali. Bagi teman-teman yang ingin memelihara ikan hias ini, pastikan dulu kamu memahami cara memelihara ikan ini secara benar. Karena apa? Karena terkenal ikan koi ini cenderung atau rentan terhadap penyakit dan rentan mati jika kita tidak mengetahui ilmu untuk memeliharanya. Berikut kami sajikan 10 tips dan trik untuk memelihara ikan koi bagi teman-teman yang masih awal memelihara ikan ini. Untuk memelihara ikan ini, pastikan Anda sudah memiliki kolam ikan terlebih dahulu, karena tidak mungkin Anda memeliharanya di wajan. Jadi pastikan Anda memiliki kolam terlebih dahulu. Dan untuk kolam itu bisa material apapun. Jadi bisa plastik, bisa semen, semacam itu. Tapi pastikan kedalamannya minimal 50 cm. Akan lebih baik jika kamu membuatnya hingga 1 meter agar dapat menampung air paling tidak untuk standar itu 1100 liter untuk setiap ikan. Untuk lebar itu tidak ada ukuran pasti, yang penting ada ruang gerak yang cukup untuk ikan sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Tips yang kedua, gunakan air bersih untuk mengisi kolam. Nah, ini sangat penting sekali. Untuk mengisi kolam yang awal itu jangan langsung bersamaan dengan ikan. Jadi untuk mengisinya terlebih dahulu kolam harus kita rendam dulu dengan air selama beberapa hari. Setelah sekitar 1 minggu itu nanti kita ganti dengan air yang baru. Itu untuk apa? Untuk menghindari ikan mati akibat senyawa kimia yang mungkin masih menempel di permukaan kolam. Dites dulu di awal itu, letakkan dulu 1 ikan, jangan langsung banyak. Jika terlihat aman, baru nanti semuanya baru dimasukkan. Tips yang ketiga itu pasang filter air di dalam kolam ikan koi. Filter sangat penting untuk dipasang sebagai penjaga kualitas kondisi air. Sistem filter akan menyaring kotoran halus dan mengurai racun amonia dari sisa proses pencernaan ikan. Dengan cara ini insya Allah kebersihan air kolam bisa selalu terjaga. Tips yang keempat, pilihlah bibit yang berkualitas. Nah, ketika memilih bibit, jangan memilih bibit ataupun ikan koi dengan harga yang murah, karena ini sangat penting dalam proses pembiakan selanjutnya. Ikan sehat hanya perlu waktu beberapa hari untuk menyesuaikan diri dengan kolam yang baru. Sementara ikan yang tidak berkualitas cenderung akan mati dan akan merepotkan kamu. Tips yang kelima, lengkapi kolam dengan tanaman air. Ini sangat bagus untuk menambah estetika daripada kolam ikan koi yang Anda miliki. Selain itu, tanaman yang tumbuh di kolam bisa menjadi sumber nutrisi alami untuk ikan. Misalnya saja seperti tanaman alga atau duckweed. Tips yang keenam, pemberian pakan pelet yang berkualitas. Nah, untuk pemberian pakan pastikan membeli pelet itu dengan protein yang sekitar lebih dari 30% dengan kandungan lemak sekitar 5%. Pastikan yang berkualitas sehingga membuat ikan Anda semakin sehat. Cara pemberian pakan yang bagus. Caranya yaitu dengan memberikan pakan itu tidak banyak sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Artinya sedikit tapi sering. Itu juga akan meningkatkan gerakan daripada ikan. Selain itu,
jika kita memberikan pakan terlalu banyak akan bisa berakibat peningkatan amonia di dalam kolam. Tips yang ke-8, berikan nutrisi tambahan. Nah, untuk nutrisi tambahan kepada ikan koi itu bisa digunakan yaitu ikan udang kecil-kecil setiap 2 minggu sekali, atau juga memberikan kacang polong, kemudian wortel maupun selada. Yang pasti agak dipotong-potong dulu ya, jangan gelondongan gitu, apalagi kalau ikannya masih kecil ya, biar gak tersedak ikannya. Tips yang ke-9, atur temperatur kolam secara berkala. Temperatur itu termasuk elemen penting dalam perawatan ikan koi karena ini berpengaruh pada metabolismenya ikan. Pada akhirnya ini akan mempengaruhi kuantitas dan frekuensi pemberian pelet. Jika suhu air hangat, metabolisme ikan akan meningkat sehingga kuantitas dan frekuensi pemberian pakan pelet itu juga harus diturunkan. Untuk suhu ideal kolam itu berada di kisaran antara 24 sampai 26 derajat Celcius. Tips yang ke-10, pemeliharaan kolam dan juga filter air. Setiap beberapa minggu sekali kuras kolam secara total bersamaan dengan ikannya, bersihkan permukaannya. Tak lupa bersihkan pula filternya agar air dapat berfungsi dengan maksimal. Berbeda dengan ikan lele, ikan koi itu memerlukan lingkungan yang bersih untuk hidup. Karena itu harganya cukup luar biasa. Selain beberapa tips tadi, perlu Anda ketahui bagaimana ciri ikan-ikan yang sehat ataupun ikan-ikan yang kurang sehat. Nah, untuk mengetahuinya adalah dengan mengetahui gerak ikan seperti apa. Jadi apakah lincah, apakah bersemangat atau tidak, kemudian lokasinya, apakah dia cenderung menyendiri atau terpisah dengan kawannya, ataukah ikut berkelompok. Nah, kemudian juga cek nafsu makannya. Ketika kita lempar pelet di sekitarnya, apakah dia mau mendekat atau tidak. Nah, itu semua menjadi indikator bahwa ikan tersebut termasuk sehat ataupun tidak. Jika Anda menemukan yang seperti itu, artinya tidak sehat, Anda bisa menyisihkan ikan tersebut ke dalam ruang karantina. Pisahkan dengan kelompoknya karena nanti bisa menular. Pastikan ikan yang tidak sehat tadi disehatkan lebih dulu sebelum ikut bergabung dengan teman-temannya. Untuk yang di karantina, berikan asupan nutrisi yang baik, yang tepat agar dia cepat sehat dan bisa berkumpul kembali bersama teman-temannya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan bagaimana cara memelihara ikan koi untuk pemula. Jika ada pertanyaan ataupun sesuatu yang perlu didiskusikan, silahkan untuk menulis di kolom komentar ya. Dan jika ini bermanfaat, silahkan dibagi kepada teman-teman dengan mengklik tombol share. Atau jika ini bermanfaat, bisa membantu kami untuk mengklik tombol subscribe sehingga kami bisa berkarya ke depannya lebih bagus lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informasi, salam kentongan, tok tok, bye bye.